Shalom untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada ibadah pertangyangan malam hari ini, kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada ibadah pertangyangan malam ini tertulis dalam Wahyu 1 ayat 4 hingga ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada, dan yang sudah ada, dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pernah dalam sebuah pelayanan di suatu gereja, ada seorang suami atau bapak yang tiba-tiba jatuh sakit. Dalam situasi keadaan sakit ini, bapak ini kelihatan sangat-sangat kebingungan, seperti kehilangan akal sehat. Dia sering sekali duduk di sudut rumahnya, dan kepalanya menghadap ke dinding. Kemudian sang suami dibawa oleh istrinya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, ternyata penyakitnya tidak juga ditemukan. Kemudian datang keluarga dari pihak suami, dan dia mengatakan kepada istrinya bahwa mereka akan membawa saudaranya ini ke sebuah kota dengan tujuan untuk membawanya ke seorang yang pintar, atau istilah sekarang adalah seorang dukun yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu yang terkasih? Ternyata sang istri tidak membiarkan, tidak mengizinkan suaminya dibawa oleh keluarganya untuk berobat ke dukun. Kemudian keluarga mengatakan, "Apakah engkau tidak mengasihi suamimu? Apakah engkau tidak menginginkan suamimu sembuh dari penyakitnya?" Kemudian sang istri mengatakan, "Saya senang, saya menginginkan bagaimana supaya suami saya bisa sembuh. Tetapi kalau dia dibawa ke dukun, saya tidak akan mengizinkannya. Seandainya pun dia mati karena penyakitnya, berarti itulah yang terbaik untuk kehidupannya dari Tuhan." Kemudian keluarga dari pihak suami berkata, "Ah, munafik, sok, dan lain sebagainya." Karena begitu tegasnya sang istri akan pendiriannya, akan pemahamannya, akan imannya kepada Tuhan, sehingga dia dikucilkan, sehingga dia dijauhi oleh keluarga dari pihak sang suami. Mungkin ini bisa dijadikan gambaran, Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang dialami oleh umat Kristen pada waktu itu, di mana pada masa pemerintahan Kaisar Romawi, yaitu Domitianus, yang memerintahkan seluruh penduduk dalam wilayah pemerintahannya, dalam wilayah kekuasaannya untuk menyembah dan mengakui Kaisar sebagai Tuhan.
dan orang-orang Kristen yang tidak mau mentaatinya. Karena hanya Kristuslah Tuhan dan hanya Dia yang layak disembah. Akibatnya, mereka mengalami tekanan dan penganiayaan, bahkan tidak sedikit yang mati karena iman mereka. Melihat kenyataan yang demikian, ada juga beberapa dari orang Kristen tersebut yang mulai meragukan pribadi dan kuasa serta manfaat dari iman mereka kepada Tuhan. Sama halnya Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita semua mendengar, membaca apa yang dikatakan Tuhan tentang kuasanya, penyertaannya, pertolongannya, kasihnya, dan lain sebagainya. Dan tentunya kita setuju dan senang, bahagia akan hal ini. Tetapi pemahaman seperti ini sering sekali diartikan berbeda. Berbeda dalam artian seolah-olah hidup beriman kepada Tuhan akan membuat kita terhindar dari berbagai persoalan ataupun pergumulan hidup. Hidup akan terus bahagia dan sukacita, karena sebagai orang beriman tidak akan mempunyai masalah. Padahal bukanlah demikian. Kenapa? Hal ini dapat kita lihat dalam hidup keseharian kita sebagai seorang Kristen. Ternyata masalah pergumulan kerap kali datang dalam kehidupan kita. Dan barangkali kita yang berkumpul pada saat ini mungkin juga memiliki pergumulan sendiri yang tidak bisa kita ungkapkan, bahkan kepada suami, istri, atau kepada anak-anak kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, Yohanes menuliskan surat ini, supaya umat pada waktu itu tetap berpegang teguh akan iman dan pengharapannya kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, menghadapi berbagai macam penderitaan, pergumulan yang mereka hadapi pada waktu itu karena iman mereka kepada Yesus. Dan ini juga sebenarnya sudah ditunjukkan, sudah diteladankan oleh Yohanes sendiri melalui perjalanan hidupnya, di mana kita mengetahui Yohanes mengirim surat wahyu ini ketika dia berada di Pulau Patmos. Ketika itu si Yohanes direbus atau lebih tepatnya digoreng dalam bak minyak mendidih di Roma karena imannya kepada Tuhan. Tetapi karena Tuhan masih ingin memakai Yohanes lebih jauh, maka keajaiban terjadi sehingga walaupun ia telah digoreng hidup-hidup, ia bisa tetap selamat dan dalam keadaan hidup. Tetapi akhirnya ia dibuang dan diasingkan ke Pulau Patmos untuk kerja paksa di sebuah pertambangan di sana. Dan di tempat inilah Tuhan memberikan wahyu kepada Yohanes untuk melihat apa yang akan terjadi dalam kehidupan umat, apa yang akan terjadi, bagaimana Tuhan akan menyelamatkan, bagaimana Tuhan akan menolong, bagaimana Tuhan akan menegakkan keadilannya di tengah-tengah dunia ini. Supaya bagi setiap orang yang mendengarkan wahyu apa yang dilihat oleh si Yohanes mendapatkan ketenangan, mendapatkan sukacita, mendapatkan pengharapan bahwasanya iman mereka terhadap Tuhan itu tidak akan sia-sia. Kira-kira Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dipikirkan oleh Yohanes? Atau mengapa Yohanes bisa memiliki pendirian yang teguh akan imannya kepada Tuhan? Tentu jawabnya, karena ia percaya akan kuasa dan kasih Allah dalam hidupnya. Itulah sebabnya, melalui wahyu yang ia terima dari Tuhan, ia memberikan penghiburan, ia memberikan peneguhan, ia memberikan penguatan kepada umat pada waktu itu, untuk tetap bertahan dan setia dalam menghadapi segala penderitaan dan pergumulan mereka sebagai orang yang percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, memang secara manusiawi tidak ada satupun orang yang di dunia ini yang menginginkan adanya pergumulan. Kalau bisa, pergumulan ini dihindari, disingkirkan, dijauhi. Sementara kita tahu bahwa penderitaan pergumulan ini bisa saja datang dalam kehidupan kita kapan saja dan di mana saja dan bagaimanapun situasi dan keadaan kita. Pergumulan persoalan bisa datang sewaktu-waktu
dalam kehidupan kita. Walaupun demikian, Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen, Tuhan menginginkan kepada kita supaya kita tetap setia, supaya kita tetap berpengharapan di dalam iman kita kepada Tuhan. Walaupun misalnya kita belum melihat adanya keselamatan, adanya pertolongan Tuhan yang kita rasakan selama kita hidup di dunia ini, tetapi satu hal yang dapat kita yakini, bahwa Kristus suatu saat akan menyatakan kasih karunia-Nya pada orang-orang yang mau tetap bertahan dalam iman dan tidak menyangkal Dia karena semua penderitaan dan pergumulan kita. Kenapa? Karena kita sudah mendengar dan membaca seperti apa yang disampaikan oleh Yohanes melalui kitab Wahyu ini, bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita imani, Dia adalah Alfa dan Omega, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa, yang menguasai segala apapun yang ada di dunia ini. Bahkan kematian sudah dikalahkannya melalui kebangkitan dari Yesus Kristus. Jadi inilah yang membuat kita sentiasa hidup dalam pengharapan. Apapun pergumulan, apapun permasalahan, apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi pada saat ini, Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan memampukan kita melewati semuanya itu. Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah ilustrasi. Seorang Martin Luther, seorang teolog pada abad 16, dia pernah merasa khawatir dan putus asa dalam waktu yang lama. Suatu hari istrinya berpakaian kabung berwarna hitam. "Siapa yang meninggal?" tanya Luther. Istrinya menyahut atau menjawab, "Allah yang meninggal." Kemudian Martin Luther terkejut. "Bagaimana kamu bisa berkata demikian?" Istrinya menjawab, "Yang kumaksud adalah caramu menjalani hidup saat ini." Luther menyadari cara hidupnya saat itu menggambarkan seolah-olah Allah telah mati dan tidak lagi melindungi mereka dengan kasih-Nya. Ia pun mengubah penampilannya yang murung menjadi penuh rasa syukur. Terkadang cara hidup kita pun, Bapak Ibu yang terkasih, menggambarkan seolah-olah Allah telah mati. Sementara kita meyakini dan mengimani bahwa Dia telah mengalahkan kematian itu dengan kuasa dan kasih-Nya. Jadi kalau Tuhan mampu melakukan hal-hal ajaib di tengah-tengah perjalanan kehidupan dunia ini, seperti yang tertulis dalam Bible kita, dalam Alkitab kita, kalau Tuhan mampu membelah laut Teberau, kalau Tuhan mampu memberikan makan 5.000 orang, kalau Tuhan mampu memberikan keturunan kepada seorang perempuan yang mandul, Tuhan juga mampu menyelamatkan kita, mengubah kehidupan kita dari hal-hal yang tidak baik menjadi hal-hal yang baik. Itu semua ada dalam prakarsa, rencana, dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan akan terus membimbing. Tuhan akan selalu senantiasa menjadi teman bicara kita. Tuhan akan selalu senantiasa mengarahkan kita untuk tetap setia sampai akhir hidup kita. Oleh karena itu, percayalah dan kuatlah dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.